Alhamdulillah akhirnya saya bisa bertemu dan meminta waktu dari orang yang paling sering di proyek ya. Tentunya untuk memantau, menempel terus kontraktor pelaksana. Bahkan di Sabtu Minggu siang malam ini saya selalu melihat beliau ya berada di lokasi proyek. Dan kita akan membahas tentang Tol Cijaui 3 dan mau tahu apa yang saya bahas dan siapa yang saya tanyakan, maka langsung saja kita saksikan video hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat pada semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Pak Pimpro, Pak Budi ya dari TLKJ Pak. Betul. Selamat sore Pak Pimpro. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak Budi? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Budi, ini hari kita sudah melewati bulan Juli dan sudah memasuki bulan Agustus. Betul. Kemarin sudah disampaikan juga dari pihak TLKJ, dari kontraktor pelaksana terkait dengan banyak target ya untuk schedule penyelesaian gitu. Nah mungkin ada yang ingin apa namanya ya, bisa dibilang keingintahuan bagaimana sebenarnya proses berjalan, apakah masih dalam on schedule atau seperti apa mungkin Pak Budi. Oke, baik ya, terima kasih. Jadi memang kita mendapatkan perintah, jadi semacam mandatori dari pemerintah dalam hal ini BPJT, bahwa untuk proyek di Cijaui 3 ini harus bisa fungsional di bulan Agustus ini Mas. Jadi saat ini memang kontraktor dalam hal ini KSO LMA PP Presisi sedang berupaya semaksimal mungkin all out untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang saat ini ada beberapa pekerjaan lingkup pekerjaan yang saya bilang minor ya. Ini memang belum selesai dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Betul. Dengan upaya yang dilakukan oleh KSO saat ini, ya saya masih optimis bahwa bulan Agustus ini bisa fungsional. Bisa fungsional ya Pak. Betul. Betul. Nah ini kan memang juga kalau saya amati Pak dari drone untuk kondisi main road, detail by detailnya kan itu sebenarnya menyisakan pekerjaan marka jalan. Dan kalau kita saksikan hari ini marka untuk bahu dalam tuh sudah dikerjakan ya Pak. Iya betul. Nah sebenarnya untuk pekerjaan marka jalan sendiri kalau sepengetahuan Pak Budi ya selaku di Pimpro ini, pengerjaan marka jalan itu termasuk yang hal yang mudah dan biasanya dikerjakan paling lama berapa hari sih Pak untuk pengerjaan marka itu? Yang pasti bahwa marka jalan ini dikerjakan di akhir pekerjaan ya? Pak. Jadi kita tunggu rigid ini benar-benar bersih, benar-benar clean, baru kita bisa pekerjakan marka. Dan waktu pelaksanaan sendiri pun juga nggak begitu lama. Memakan waktu yang banyak ya Pak? Untuk main road ini saya perkirakan 5 hari bisa selesai. 5 hari selesai. Ya. Oke, baik. Jadi bisa dibilang sebenarnya tidak terlalu memakan waktu yang lama. Ya, ini tidak kritis kalau untuk pekerjaan marka. Dan memang kalau saya lihat juga ya memang secara fisik itu semua udah selesai Pak ya. Betul. Rigid untuk main road udah selesai semua. Betul kan Pak? Kalau main road ya memang udah selesai dan ini kita tinggal tadi yang tadi kita singgung masalah sekarang ini lagi pengerjaan marka dan perapian dan kebersihan saja. Iya betul, untuk mulai sepertinya sudah mulai ditertibkan mana untuk masuk ke kendaraan proyek begitu ya Pak, untuk supaya lebih bersih lagi kayaknya. Betul. Kalau saya saksikan dari udara dan gitu itu Pak. Juga gatil ini kan juga ada terpasang, sudah tersambung. Iya, gatilnya sudah semua Pak? Sudah tersambung. Untuk main road Pak? Untuk main road sudah tersambung kanan kiri, dari mulai perbatasan CSD sampai ke Krukut seksi 3 ini udah tersambung. Siap. Berarti memang sekarang tertutup secara proteksi. Jadi memang main road ini secara di luar dari mungkin ada kendala yang kemarin juga kita atau saya sudah sampaikan juga, saya sudah ketemu juga dengan pemilik lahan ya Pak ya. Jadi emang ada kendala nih, fokusnya tinggal di bagian konstruksi ini aja Pak ya kalau untuk main road Pak ya. Di gerbang tol 5 utama betul Pak? Betul Pak. Jadi ini betul. Jadi memang untuk yang di 5 utama ini gerbang 5 utama ini masih ada tuntutan dari warga, klaim dari warga karena memang ini masalahnya bukan masalah teknis, Mas. Ini adalah masalah administrasi. Jadi penyelesaian sudah, karena ini kan masalah tanah yang bersengketa ya. Jadi ini sebetulnya sudah kita lakukan pembayaran
dengan sistem konsinansi dan ini sudah kita titipkan di dalam. Karena kata kuncinya sebenarnya kuncinya di pembayaran tadi Pak ya, bahwa pembayaran itu telah selesai dengan penitipan di pengadilan. Iya, betul. Karena kan makanya kan sebenarnya banyak penonton yang bertanya Pak, kan kasus yang viral saja yang sampai berjuta-juta orang nonton kan artinya di satu rumah terakhir yang tidak disentuh oleh kontraktor pelaksana karena memang ini prosesnya belum selesai. Nah ini kan nggak mungkin kalau proses di sini belum selesai terus bisa dilakukan pekerjaan begitu Pak ya? Ya betul. Dan itu secara hukum kita juga sudah punya payung hukum. Karena kan kita sudah punya surat keputusan PHH itu ya. Karena memang pembayarannya tadi sudah dilakukan ke pengadilan ya. Dan semua itu sudah sebetulnya di masalahnya sudah dari pengadilan. Siap. Ya mudah-mudahan artinya kan para pemirsa di sini kan juga melihat bahwa kenapa kontraktor kok di sini bisa melakukan pekerjaan, kenapa yang di sana dibiarkan? Artinya bukan di situ, poinnya bukan di situ Pak ya. Sampai saat ini pun kontraktor tidak mau melakukan kalau memang pembebasannya belum jelas Pak ya. Jelas. Seperti di Penlok Lama, mohon maaf Pak, saya sedikit singgung juga kan ada 2 bidang juga terakhir yang di area pelebaran jalan kan Pak, itu juga belum selesai kan. Kontraktor juga belum berani menyentuh di situ kan Pak. Nah, pada prinsipnya kita juga nggak mau melanggar hukum Pak. Betul Pak. Jadi kalau memang tanah itu belum bebas ya kami belum itulah bisa yang mengkonstruksi. Betul Pak. Jadi itu yang maksudnya jadi poin utama bahwa kepada para pemirsa nih, kalau yang bertanya-tanya kenapa kok di sini kayaknya kok seolah-olah ya kayak nggak ngerti, itu kan main menuduh bahwa kok kontraktor di sini bisa kejam, di sana kok. Iya kan? Kalau nggak ngerti kan Pak ya? Kalau ada permasalahan itu kan di luar tanah, di awam itu kan ya pasti kayaknya sih proyeknya atau kontraktornya yang zolim gitu ya. Betul ya kan? Mudah-mudahan dengan wawancara begini kan pemirsa jadi paham, jadi teredukasi lah Pak. Betul, mengetahui lah bagaimana. Jadi ini pure masalah arbitrasi permasalahannya, bukan mudah-mudahan lah Pak ya. Mudah-mudahan berjalan lancar dalam waktu dekat ini sehingga kalau kita lihat memang di sini ini gerbang tol 5 utama ini kan alat-alatnya juga udah terpasang Pak setengah ini ya. Bagian yang sudah dibolehkan artinya tidak ada kendala ini ya. Ini semua sudah atap sudah terpasang. Bagian yang diklaim oleh warga tadi yang digugat oleh warga ini yang memang masih belum bisa dikerjakan. Baik Pak, sekarang kita coba beralih Pak. Ini kan main road sudah, memang saya juga udah optimis sebenarnya udah bisa selesai. Nah sekarang kalau untuk gerbang tol 5 kan juga sebenarnya masih ada waktu ya Pak. Baik itu gerbang tol 51 dan juga gerbang tol 52 juga masih ada waktu. Karena memang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh kontraktor pelaksana dan juga BUJT, untuk akhir Juli itu kan memang khusus untuk main road. Tapi untuk berikutnya adalah kesempatan untuk gerbang tol 51 dan juga gerbang tol 52. Boleh Pak sedikit penyampaiannya, kira-kira gimana nih terkait dengan progres di gate 51 dengan gate 52-nya Pak? Gimana Pak kira-kira? Ya sekarang ini memang kalau gate 51, 52 ini kan praktis tinggal pemasangan latolnya Pak. Alat tol ya? Alat tolnya dimasangkan, tapi gerbang segala macam dan rigidnya itu kan sudah selesai. Sudah selesai, oke. Saya kira gitu kalau untuk jadi masih untuk Agustus pun gerbang tol 51 sama 2 masih optimis ya, masih bisa. Baik. Karena juga secara kendala lahan juga sudah tidak ada Pak ya. Tinggal di 2 titik pelebaran itu ya Pak. Ya itu yang pelebaran Limoraya Pak. Yang di Limoraya sama yang diakses itu 51. Ya untuk akses 51. Betul. Ya, itu memang kondisi nantinya untuk target bulan Agustus ini ya memang belum bisa sesuai dengan RTA. Karena tadi terkendala dengan lahan yang belum bebas. Siap. Karena tadi prinsipnya kita tidak mau melanggar. Betul Pak. Poinnya di situ Pak ya. Bahwa tidak kontraktor bukan berarti memilah-milih di sini bisa dikerjakan terus di sana dibiarkan, nggak begitu ya. Nggak begitu Pak ya. Betul lah. Di situlah poinnya maksud saya supaya pemirsa juga bisa mendapatkan semacam informasi yang clear, yang jelas begitu Pak. Nah menurut saya sih sudah cukup sangat jelas bagaimana Bapak menyampaikan terkait dengan main road yang insya Allah lah kita masih optimis. Saya juga melihat dengan kondisi yang ada gate 51, 52 optimis. Terakhir Pak saya mau tanyakan, ini kan 3A sudah selesai, 3B hampir selesai. Boleh dong Pak kesan-kesannya nih untuk kontraktor gimana nih? Dengan 3A sudah selesai, 3B mau hampir selesai. Dari Bapak selaku Pimpro di TLKJ melihat KSO atau kontraktor pelaksana di sini gimana Pak? Ya, kalau kesan kan berarti sama aja penilaian ya. Ya, betul Pak. Penilaian kinerja. Nah, ini kalau penilaiannya ya mesti harus kita lihat Pak. Utamanya itu ya kita kalau menurut saya ini ada 2 aspek yang harus kita nilai. Untuk tadi
kesan tadi atau penilaian tadi baik dan tidaknya kontraktor. Yaitu aspek waktu atau dan aspek mutu, Mas. Jadi mari kita sampaikan ya, bisa saya sampaikan bahwa terkait dengan waktu ya, artinya kan itu berarti schedule ya. Schedule, betul Pak. Bahwa pada schedule kontrak itu memang proyek ini kita rencanakan selesai dalam 18 bulan. Ya, seingat saya waktu itu kita kontrak itu di bulan Juni 2021. Nah, mestinya di bulan September tahun 2022 ini sudah PO, artinya sudah selesai. Nah, sekarang sudah bulan Agustus. Artinya apa? Berarti kan ini ada satu keterlambatan yang kurang lebih 1 tahun. 11 bulan lah kalau kita hitung sampai Agustus. Nah, tapi keterlambatan yang selama itu, yang sampai 11 bulan ini, kurang lebih 11 bulan ini, itu bukan semata-mata, terus terang aja jujur, pada kondisi yang real itu bukan semata-mata karena kelalaian dari kontraktor. Tapi lebih dominan adalah masalah pembebasan lahan tadi. Yang sudah kita singgung di awal. Karena apa? Pada waktu kita menyusun penyelesaian selama 18 bulan itu, dengan asumsi bahwa kami jelaskan bahwa waktu kita menyusun 18 bulan itu kondisi pembebasan lahan itu baru 40%. Waktu pada saat awal itu ya. Pada awal 40%. Nah, dengan asumsi bahwa yang 60% itu bisa diselesaikan secara paralel. Sambil antara konstruksi dan pembebasan lahan. Ya kan? Tapi di dalam pelaksanaan nggak seperti itu. Karena ternyata di dalam pelaksanaan itu banyak permasalahan-permasalahan yang baik itu administrasi maupun permasalahan yang sengketa dan segala macam, sehingga pembebasan ini berjalan agak lama dan terlambat, yang sehingga sampai konstruksi sampai bulan ini baru bisa kita selesaikan. Dan sampai sekarang juga belum 100% sebenarnya Pak. Nah, kalau seandainya pada waktu itu kontrak itu tanah itu sudah 100% selesai, ya 18 bulan itu saya yakin bisa dipenuhi, karena itu sudah diukur, Pak. Bisa tercapai karena kita sudah terukur, menghitung dengan berbagai nilai-nilai pekerjaannya. Ya, itu dari sisi waktu. Dari sisi kualitasnya. Mutu, Pak ya. Dari mutunya kan. Ya kalau dari mutunya itu kan, mutu itu kan terkait dengan proses pelaksanaan. Ya, kalau prosesnya bagus, tentunya mutunya juga akan bagus juga. Nah, dari proses ini dalam ini PUJT, TLKJ ini juga meng-hire konsultan independen. Ya, ini ada konsultan pengawas yang dari Multi Beta. Nah, ini yang selalu mengawasi day-to-day setiap kegiatan kontraktor. Begitu juga di samping Multi Beta ada konsultan penilai mutu independen. Ada lagi ya. Itu PMI itu ya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dalam ini BPJT. Nah, ini selalu tiap saat itu selalu mendampingi kontraktor di dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan. Sehingga dari sisi mutu ya secara fakta memang ya kita nilai bagus. Nah, dari tadi dua aspek tadi, waktu dan mutu, saya pikir ya kalau saya ditanya masalah kesan, ini ya kesan saya, penilaian saya ya kontraktor ini baik. Rekomendir lah untuk next project. Siap. Jadi 3B ini udah mau selesai Pak ya. Jadi sebenarnya buat saya masuk ini kayaknya lama gitu ya Pak. Tapi begitu udah mau akhir kok kayaknya cepet banget gitu. Kalau buat saya Pak ya. Iya memang. Iya gitu, kadang-kadang giliran ditunggu-tunggu tuh lama Pak ya. Giliran ditunggu-tunggu gitu. Tapi giliran udah mau berakhir, ya sebentar lagi saya berarti liputannya akan selesai gitu. Liputan jalan terus lah. Iya. Sampai nanti operasional harus jalan. Siap. Mudah-mudahan nanti kita pantau karena di sini juga masih ada beberapa rumah yang masuk dalam penlok tambahan juga belum selesai Pak ya. Ini belum selesai. Siap Pak. Jadi ya mungkin itulah yang bisa disampaikan, wawancara singkat tapi padat sekali Pak. Bagaimana tentang schedule-nya tadi disampaikan oleh Bapak, kendala-kendala juga di sini yang sudah disampaikan juga oleh Bapak. Yang mudah-mudahan kendala itu saya dan juga para pemirsa selalu mendoakan yang terbaik untuk dari TLKJ, dari kontraktor pelaksana. Semoga kendala-kendala ini bisa diselesaikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan cepat,
dan kita semua juga para pengguna jalan juga bisa mudah-mudahan Agustus ini Pak ya. Siap. Optimis. Optimis. Harus. Wah, siap. Pak. Harus, ya. Harus optimis Agustus. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan langsung dengan Pak Budi. Pak Budi mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa, mungkin ada para pengguna jalan mungkin Pak. Cukup lah. Cukup ya Pak. Baik Pak Budi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, sukses terima selalu. kasih kerjasamanya. Siap Pak. Kita ketemu lagi di video Baik, Pak, berikutnya. ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.